Musik Bapak Joko, musik berkembang diri. Nama saya Davan Putra dari kelas 1 Rekayasa Musik A. Kali ini saya akan mengerjakan tugas video yaitu ujian akhir semester komputer dan komputer berupa konfigurasi dari topologi dari laptop. Ini adalah topologi yang diberikan dan saya telah membuatnya di Copilot Tracer. Kita akan melihat lagi itu di bagian pertama itu kita akan mengkonfigurasi pengalihan dasar router dan switch yang menyesuaikan password dan hostname perangkat jaringan seperti tabel 1 yang dimana ini terdiri dari 11 perangkat yang terdiri dari RTR, RGN, RTR, SWG, dan seterusnya hingga 11 perangkat. Di sini kita akan mengkonfigurasi dasar dari perangkat-perangkat tersebut. Namun untuk beberapa perangkat yang di sini kita akan coba beberapa perangkat saja dikatakan untuk mengkonfigurasinya kurang lebih sama. Untuk yang pertama kita bisa mengkonfigurasi di RTR RGN terlebih dahulu. Yaitu untuk di bagian pertama kita akan menggunakan model di RTL LGN nya kita akan enable. Lalu setelah itu kita akan mengkonfigur terminal. Kita bisa tekan kembali. Oke, jika sudah, maka yang harus kita lakukan itu dengan hostname. Nah itu hostname-nya kita menggunakan RTR garis miring RGN. Maka di hostname di perangkat tersebut sudah berganti nama menjadi RTR RGN. Selanjutnya kita akan menonaktifkan DNS lookup untuk menghindari delay saat salah satu perintah, yaitu dengan mengklik no IP domain lookup. Oke, jika sudah, sekarang kita akan membuat password untuk user ESEC dan privilege ESEC. Yaitu kita akan mengekskripsi dengan mengklik enable secret Voltec SSN. Yaitu kita membuat passwordnya menyesuaikan dengan yang ada di tabel tadi. Setelah itu kita akan mengklik line console 0. Lanjut kita akan password SSN sesuai tabel tadi, login dan exit. Selanjutnya kita akan mengklik service password and encryption. Oke, lalu kita akan menambahkan banner MOTD untuk peringatan keamanan. Kita akan mengetik banner MOTD. Untuk isinya yaitu bebas sesuai dengan user yang inginkan. Saya sendiri saya akan mengklik akses terbatas atau khusus karena ini akan tampil jika kita klik hal tersebut. Enter. Lalu jangan lupa beri deskripsi pada interface yang akan digunakan. Misalnya kita akan menggunakan interface GB Ethernet 0/0. Itu dengan ketik interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu kita akan memberikan deskripsi link to port. Oke, sudah ada saran di deskripsinya. Oke, jika sudah kita akan exit kembali. Untuk menyimpan konfigurasi yang telah kita buat ini, yaitu kita akan menggunakan perintah get memory atau copy run config startup. Jadi kita akan coba kita exit terlebih dahulu. Kita akan write memory. Oke, sudah. Lalu untuk di RTR RGM tersebut sudah dikonfigurasi. Selanjutnya kita akan berganti ke switch. Ini contohnya yaitu CSSN.
Kita lanjut saja dengan klik enable seperti tadi. Lalu konfigur terminal. Selanjutnya itu sama seperti tadi kita akan mengganti dengan passwordnya sesuai dengan yang ada di tabel. Yaitu untuk ini kita akan menggantinya menjadi hostname CS PSSN. Oke, sudah berganti nama CS PSSN. Lalu kita akan mainkan seperti tadi dengan ID domain look up. Kemudian kita akan enable secret contact FSN sesuai dengan tabel. Lanjut line console 0. Selanjutnya kita akan menggunakan password BSSN login dan selanjutnya kita akan exit. Saya akan service password encryption. Oke, selanjutnya kita akan melakukan deskripsi pada interface-nya juga seperti tadi, yaitu kita akan klik interface gigabit Ethernet 0/1. Lalu kita akan menambahkan description uplink to RTR PSSN. Oh, seperti itu ada kesalahan di uplinknya. Kita akan ulangi. Description uplink to RTR PSSN sesuai dengan yang ada di topologi tersebut. Kita menghubungkan ke RTR PSSN. Oh, ada kesalahan ketik di description-nya. Jika kita ada kesalahan klik, maka dia tidak akan kita input ya. Jadi kita akan menyesuaikan kembali. PSSN. Oke. Oke, ternyata kita melakukan kembali. Kita ulangi description uplink to RTR PSSN. Sepertinya terjadi kesalahan di sini. Oh, ternyata kita melakukan kesalahan di memasukkan di interface-nya ya. Kita akan mengulangi interface gigabit Ethernet. Ini kita akan cek PU1 PI11. Nah, ini untuk kesalahannya, yaitu tadi pada saat kita masuk ke interface gigabyte, ternyata itu tidak sesuai, invalid. Ini salah saya juga karena tidak melihat informasi tersebut sehingga dia tidak masuk interface-nya. Maka semua yang ditulis di description-nya meskipun sudah benar, dia akan terdeteksi karena dia belum masuk ke interface. Maka description-nya gagal. Oke, di sini maka kita sudah ada logo if di sini, berarti dia sudah masuk ke interface-nya. Lalu kita akan memberikan deskripsi. Maka untuk di konfigurasi ini kita akan benar-benar melakukan konfigurasi dengan teliti. Jika tidak, maka seperti tadi kita akan melakukan kendala yang sebenarnya sepele namun berpengaruh untuk kedepannya.
Oke, jika sudah, kita akan exit. Dan jangan lupa untuk menyimpan konfigurasinya, yaitu dengan seperti tadi, kita exit terlebih dahulu. Dan kita akan write memory untuk menyimpan konfigurasinya. Oke, sudah. Lalu kita di sini akan show running config pada CS Prevision terlebih dahulu. Kita akan melihat. Oke, namanya sudah. Oke, sudah. Jika kalian mau ingin melihat fungsi password, tadi kita sudah membuat password dengan BSSN. Maka jika kita mengklik asal, dia sudah terlihat. Jadi dia tidak akan input dan tidak akan bisa masuk. Namun jika kita memasukkan ke SSN, maka dia akan masuk. Dan kita akan menempel di sini. Dia akan ada password kedua, yaitu seperti tadi kita memasukkan Voltec SSN. Maka oke, sepertinya sekarang saya ulangi Voltec SSN. Maka dia bisa masuk. Itulah fungsi dari Oke, kita akan mengulangi. Ada sedikit kendala, yaitu kita kembali. Kita akan melihatkan fungsi dari mengkonfigurasi password tadi. Untuk di sini kita akan masukkan password. Jika sudah masuk ke CLI-nya, kita tidak akan bisa masuk tanpa memberikan password. Sekarang kita telah membuat password tadi, yaitu BSN, maka kita akan bisa masuk. Namun untuk di sini dia tidak akan tampil password yang diketik, tapi tetap akan terdeteksi apa yang diketik. Itu kita akan ketik BSSN, maka dia akan masuk ke sini. Namun di sini akan, jika kita enable, itu akan password kedua. Yaitu tadi kita memasukkannya dengan password Voltec SSN. Maka kita akan menggunakan Voltec SSN. Maka dia sudah bisa masuk ke sini. Itulah fungsi dari kita mengkonfigurasi password yang ada. Ini kita hanya mencobanya pada dua perangkat, yaitu di CS PSSN dan di RTR RGN. Namun kita seharusnya bisa melanjutkannya di RTR SBG, RTR PSSN, dan lainnya. Kita akan melakukannya ya, untuk mengkonfigurasi di 11 alat tadi. Namun kita tidak akan menampilkan di video ini karena untuk mengkonfigurasinya itu kurang lebih sama. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu untuk membuat VLAN dan tetapkan port switch. Konfigurasi port 802.1Q antara switch, implementasi Ethernet channel, STP, dan port security, serta konfigurasi dan verifikasi DHCP V4 server pada router dengan ketentuan pada tabel 2 dan tabel 3. Oke, untuk tabel kedua yaitu seperti ini. Ya, untuk bilan 10 karena 20 dosen, 30 staff, praktis sistem, 99 manajemen. Selanjutnya, ini adalah tabel ketiga, yaitu untuk alokasi port VLAN dan mode port. Oke, kita langsung lanjut saja ke pakai tracernya. Untuk yang pertama, kita akan membuat VLAN di switch yang relevan, yaitu pada DSRK, JDK, dan CS%. VLAN harus dibuat terlebih dahulu di switch yang akan digunakan. Oke, kita lanjut saja. Pertama, kita akan ke DSRK terlebih dahulu. Ini sama seperti tadi karena kita sudah membuat passwordnya untuk semua device, jadi dia langsung terhubung ya. Kita akan enable lalu Voltec SSN. Oke, di sini kita akan menconfig. Oke, kita akan VLAN 10 dengan nama Taruna. Lalu 920 dengan nama dosen. Lalu bulan 30 dengan nama staff. Lalu bulan 40 dengan nama sistem. Lalu bulan 99 dengan nama manajemen. Jadi jika sudah kita akan save dan buat kembali. Ya sudah, kita akan melakukan ini di CS PSN, lalu di CS JDK, dan karena kalau kita sudah melakukan di DSRK itu sebenarnya sama saja dan hanya mengulangi konfigurasi yang telah kita buat seperti tadi. Jadi kita akan naik saja ke konfigurasi transportnya. Oke, untuk konfigurasi di transport ini kita akan langsung ke CSSN, DSN, enable contact SSN, lalu kita akan config
dan INT. Karena kita akan menghubungkan trunk ke RTRSN, jadi kita akan menggunakan port gigabit Ethernet 1011 ya. Oke, kita lanjut ke CSPSSN. Oke, kita ke INT C1011. Lanjut, kita akan memberikan description trunk to RTR PSSN. Oke, lanjut kita akan switch port mode trunk. Lalu kita akan switch port trunk natif VLAN 99. Oke, ulang. Switch port trunk natif. Oke, kita lanjut ke INT G1 kita akan description trunk to VS STR switch port mode trunk sport trunk native VLAN. Oke, ulangi sport trunk ini adalah klasifikasi switch port mode trunk switch port native VLAN. Dan lalu kita akan INC G101 untuk trunk to DS RK. Lalu kita akan port mode trunk port aktif akan G1 description lalu kita akan switch port trunk switch port trunk native VLAN. Oke, ulangi sport mode trunk lalu switch port trunk native lanjut dan tekan write memory. Oke, kita extract dulu baru bisa write memory. Oke, jika sudah mengkonfigurasi, kita akan melakukan konfigurasi serupa di semua perangkat, yaitu di FS server, DSRK, DSCDK, dan SWRK, dan lain-lain. Untuk port-port yang berfungsi sebagai trunk sesuai tabel 3. Kita lakukan semua sesuai seperti yang tadi saya lakukan ya. Konfigurasi dilakukan di kedua ujung link. Selanjutnya, untuk langkah berikutnya kita akan mengkonfigurasi akses port dan penetapan VLAN. Berdasarkan tabel ketiga, konfigurasi port yang bertugas sebagai akses dan tetapkan ke VLAN yang sesuai. Contohnya di PS server, yaitu VLAN 40 stop dan ke PS server. BSSN enable full
Poltek Assistant. Ya, di sini kita akan config lalu int G102 dalam bagian description akses Poltek SSN AC.id server. Oke, lalu kita akan switch port mode akses. Kita sesuaikan saja ya dengan tabel. Lalu kan MTG kita akan description akses, sesuaikan lagi seperti di tabel switch port mode akses akses 940. Kita exit lagi oke, kita sudah kita akan coba lagi di SPRK satu description akses kita satu mode akses ya kita description ya, lalu switch port akses mode akses lalu switch port akses kita lanjut ke FA021 description akses satu switch port mode akses. Oke, sepertinya kita kesalahan bukan switch port akses switch port akses 930. Lanjut kita exit, exit. Oke, sudah kita exit dan exit kembali dan lanjut kita akan write memory untuk menyimpan adalah kita konsisten. Lakukan yang sama pada SWCDK1 ya. Itu sebenarnya sama saja seperti tadi. Kita hanya mengulangi dan menyesuaikan. Seperti di tengah satu kita di sini ada kata dua, dan di saja. Sesuaikan port dan sebagainya. Selanjutnya yaitu langkah berikutnya untuk mengimplementasi port security. Bagaimana caranya? Itu dengan pada tabel kita akan menyesuaikan tabel ketiga ya. Dengan cara kita akan mengkonfig. Oke, ulangi. Kita ke DSRK terlebih dahulu, lalu password, email, Poltek Exchange. Kita akan melakukan interface range 3 byte. Oke, kita akan coba di sini kita akan config lalu kita akan int range G1 mau
5 sampai 24. Lalu kita akan switch port mode akses, switch switch port security maksimum 1. Security violation down. Lalu kita akan aktifkan kembali MAC address. Lanjut kita akan exit write memory. Kita akan lakukan di semua switch untuk port-port yang ditentukan dalam keterangan setting port security. Kita mengulangi ada sesuai dengan tadi ya. Tadi kita di DSRK menggunakan 3 bit Ethernet sekian, dan selanjutnya ya. Akhirnya langkah berikutnya jika sudah melakukan setting port security, selanjutnya selanjutnya yaitu kita akan implementasi Ether channel ya. Jika ada hubungan dengan Ether switch, misalnya CSPN dan DSK, kita akan menggabungkan Ether channel. Konfigurasi di CSPN, session, enable, lalu voltage SSN. Oke, kita akan config. Lanjut tekan channel group cache the on no shutdown. Lanjut kita ke INT port. Lanjut ke scription exit write memory. Oke, kita akan melakukan konfigurasi yang sama dengan group number konsisten di switch di ujung yang lainnya DSRK. Kita tetap menggunakan channel group yang sama. Dan langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi STP atau Spanning Tree Protocol. Jadikan port bridge sebagai root bridge untuk semua VLAN. Contohnya di CSPN kita akan config lalu kita akan spanning 10, 20, 30, 40, 99 root primary. Oke, lanjut dan kita akan write memory. Oke, sudah kita akan mengkonfigurasi DHCP server pada router RTR SSN. Konfigurasi DHCP di setiap VLAN. Perhatikan netmask dan gateway yang berbeda dengan tabel kedua. Ini adalah tabel kedua. Kita akan sesuaikan netmask dan gateway-nya. Oke, kita lanjut saja ke pokoknya di RTR SSN. Password BSSN enable
Voltec Kesden. Tekan config T, lalu DH. Untuk DDT VLAN 10 Luna. Tekan IP DHCP exclude address 92.168 192.168 IP DHCP full VLAN 10 Taruna. Oh salah ya, karena sini L ya. Bukan. Oke lanjut, kita akan network 192.168.0.255.255.255. Lanjut kita akan default router 888. Oke. Kita akan melakukan untuk dosen. Nah, lanjut saja IP DHCP X address 8 254. Oke, lanjut kita akan IP DHCP full Oke, kita langsung salin saja karena progresnya itu sangat mirip ya, jadi kita tidak perlu sama nah, kita akan langsung saja karena dia sama ya, hanya membedakan yang tadi yang pertama itu Taruna, yang kedua itu dosen, karena pilihan 20, yang ini staff ya kan 30. Kita lakukan lagi untuk sistem atau di VLAN 40 untuk sistem. Oke, kan langsung saja. Nah, jika sudah, kita akan DHCP terakhir untuk di VLAN 99 manajemen. Perhatikan max-nya. Kita langsung reset dan jangan lupa kita write memory. Jika sudah, kita akan konfigurasi intervilan routing pada RTR%. Router perlu diatur sebagai router on stick dengan sub interface untuk setiap VLAN. Caranya yaitu dengan config T, lalu kita akan INT G description to SSN shutdown. Oke, ada INT di description VLAN 10 Taruna. Selanjutnya sudah deskripsinya tambah kan n population dot 1q 10. Oke, ada kesalahan ketik ya.
Sini harusnya S. Oke, sudah. Kita akan IP address-nya. 255. Oke. Oke, kita akan ulang ya. IP address. Jalan tekan ke G titik 20. Oh salah ya, maksudnya di atas itu kita ya, spasi. Oke, lanjut. Kita langsung saja karena prosesnya hampir mirip dengan tadi. Lanjut kita akan ke INT G titik 30. Tunggu dulu, kita ada kesalahan di bagian tadi ya. Kita ulangi. Ternyata ini benchmark, berarti ada kesalahan. Kita ulangi dulu. G titik 20. Kita kembali saja langsung. Karena kontribusinya berbeda. Oke, jika sudah sini berarti sudah benar. Lanjut ke INT G 30. Lalu kita akan description-nya staff. Sudah berhasil. Lanjut kita akan ke INT G 40. Oke, kita akan ke 940. Oke, berhasil. Lanjut kita ke pilihan terakhir INT G titik 99. Akan langsung kalian karena sudah buat, karena dia prosesnya mirip ya, sama. Jadi tidak perlu lama-lama. Oke. Di sini untuk bisa masuknya. Berhasil. Exit. Right. Sudah. Harusnya kita akan memverifikasi semua apa telah kita kerjakan. Oke, kita selanjutnya akan memverifikasi apa yang telah kita lakukan barusan, yaitu dengan cara masuk pilihan brief. Coba kita kan. Ya, sesuai aktif pilihan semuanya. Sesuai untuk 10 dosen, 30 staff, 40 sistem manajemen. Oke, sudah terverifikasi. Selanjutnya kita akan start interface terang. Sekali kemungkinan ada yang share sama yang mungkin akan menyiapkan sendiri. Oke. Dari apa ya? Tapi kalau Mbak kan itu apa dosen? Dosen. So INT terang. Ya sudah sesuai. Terangnya sudah sesuai. Lanjut kita akan verifikasi port security. So port security.
Cukup sudah sih bos. Kawan sudah main Oh, sesuatu. so Saya for lagi tidak lagi. security address Belum. ini ya. Aman. Jadi karena kita lapangannya aman. Bos. Bos. Kita tahu loh, bos. Kita ada kecelakaan. Lalu kita akan mengaplikasi channel. So, Sekarang mereka tidak apa kan? oh salah ternyata. Saya bukan dia. Oke, sesuai ya. Selanjutnya kita akan verifikasi di NTP. Kita akan mengaplikasikan di FRS. Lapor karena posisi sekarang diikuti oleh anak 16 kurang kena pegang itu serangan 17 sakit tidak siap menerima. Poltek Action. IP desa CP. Oke. Ya, sudah sesuai. Oke, untuk di poin keempat yaitu mengkonfigurasi NTP. Untuk mengkonfigurasi NTP atau Network Time Protocol, di mana RTP-SN diasumsikan sebagai S1 yang bertindak sebagai NTP server dan semua switch seperti CSPSN, DSRK, DCDK sebagai NTP client yang mensinkronkan waktu darinya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengkonfigurasi NTP sebagai NTP server pada router RTP-SN. Untuk yang itu kita akan mengatur zona waktu yang waktu awal. Kita langsung saja ke Cisco paket tracernya. Kita akan langsung sudah config, berarti kita akan langsung code time zone web 7. Selanjutnya kita akan NTP master 5. Jika sudah, akan exit dan write input. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada semua switch di CSPSN, FS server, DSRK, CSPDK, pokoknya semua switch yang ada di sini sebagai client ya. Oke, pertama kita akan ke PS server dulu. Kita akan seperti tadi main SSN, enable Poltek SSN. Oke, kita akan config lalu plug time zone web 7. Oke, sudah langsung exit. Oke, kita lanjut ke semua switch ya. Tadi kita ke CSPSN dulu. Kita ke config T, lalu kita akan kebetulan kita tinggal paste saja supaya tidak mengulang ketiknya. Jadi kita saat masuk kita langsung nyalinya paste. Oke, exit. Sudah. Di CSS sudah, kita lanjut ke DSRK, CLI, BSN. Oke, lanjut. Kita akan ke dari DSRK, kita lanjut ke CSCDK dengan melakukan hal yang sama. Enable Poltek SSN, langsung paste saja karena sudah. Oke, lanjut. Oke, sudah, kita ke SWRK 1, CLI, BSSN, enable Poltek SSN, paste. Oke, lanjut, kita akan ke
SWRK2, CLI, BSSN, enable, Voltec SSN, paste. Oke, sudah. Kita lanjut ke SWCDK1, BSSN, enable, Voltec SSN, paste. Oke, sudah. Lanjut kita yang terakhir SWCDK2. Lakukan hal yang sama lagi. BSN, Voltec SSN. Ulangi, Voltec SSN. Lanjut. Oke, kita salin. Oke, sudah selesai. Kita sudah mengkonfigurasi di semua switch yang ada. Selanjutnya kita akan konfigurasi switch sebagai NTP client yang menyinkronkan waktu dari RTR PSSN. Yaitu kita akan ke RTN PSSN. Oke ya, lanjut kita di RTR PSSN. Kita akan NTP server 192.168.99.15. Oke ya, kita selanjutnya itu menyinkronkan waktunya di setiap. Kita di setiap switch-nya akan menambahkan interface servernya agar dia sesuai dengan untuk NTP server di semua switch-nya itu berarti kita jadikan client-nya. Dengan cara kita sudah, maka kita akan masukkan interface salin tadi. Oke, kita config terlebih dahulu. Config, oke, dan paste. Oke, jika sudah kita exit. Lanjut kita akan ke CS PSSN. Kita akan lakukan di semua switch. Lanjut. Oke, sudah exit. Exit. Paste. Exit. Paste. Exit. Oke, kita sudah mengkonfigurasi di semua switch. Lalu langkah berikutnya kita akan di satu switch kita akan ke CSPN. Akan memverifikasi perintah yang sudah diangkat setelah mengkonfigurasi tersebut. Yaitu kita akan show NTP dulu. Show NTP association. Oke, kita akan melanjutkan di konfigurasi single area OSPF V2, yaitu kita mengkonfigurasi dan verifikasi single area OSPF V2 untuk dasar operasi pada RTR PSSN dan RTR PSSN. Oke, yang pertama yaitu kita akan langsung ke paket tracer, kita akan ke RTR PSSN. Lalu kita kecili dan ya seperti biasa masuk password, enable Voltec SSN. Lalu kita akan config. Oke, sini kita akan masukkan beberapa network yang menghubungkan ke RTR SWG, 910, 920, 930, 40 hingga file manajemen yaitu 99. Kita langsung saja karena saya sudah ada salinannya, ini tidak perlu mengetik panjang lebar, jadi kita akan langsung saja mengcopy yang saya sudah punya. Oke, lalu kita akan paste. Oke, dia itu berbentuk sepertinya ini konfigurasi terminal.
terus satu, dan ini network. Ini menyambungkan ke RTRSPG untuk ini pilihan 10, ditandakannya 10, 20, 30, 40, dan 99. Oke, sudah seperti ini, maka kita akan exit, 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 dan jangan lupa kita write memory. Oke, sudah selesai. Lanjutnya setelah di RTRSN, kita akan melanjutkan ke RTRSPG. Ctrl I. Sini kita akan seperti biasa, send, enable, voltage send. Lalu di sini kita akan masukkan file yang sudah saya salin. Lalu oke, oke, oh ada kesalahan teknis di sini. Kita salah di routernya. Oke, kita ulangi. Setelah ini kita akan nyalin network. Oke, untuk ini masing-masing, untuk di atas ini yaitu menghubungi RTRS SWG, untuk yang bawah ini RTRSN, dan yang bawah ini yaitu ke remote worker. Lalu jika sudah kita akan exit dan kita write memory. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan langsung saja konfigurasi OSPF yang kita konfigurasi dengan cara show IP root. Oke, seperti ini. Oke, lanjut kita berarti sudah berhasil kita show IP OSPF network. Oke, sudah. Dan selanjutnya kita akan int brief. Oke, sudah. Oke, untuk di poin poin kelima ini sudah selesai ya, yaitu untuk konfigurasi single area OSPF V2. Saja untuk di poin keenam itu alamat host. Oke, di tiap perangkat ini harus menyesuaikan IP sekian, network sekian, dan default gateway sekian. Karena kita telah menggunakan DHCP, jadi kita sudah otomatis tersambung. Untuk membuktikannya kita langsung saja, kita akan coba ke Taruna, kita ke IP configuration. Ini sudah DHCP ya, dan kita akan menyesuaikan apakah sudah sesuai atau tidak. Oke, untuk Taruna 1 itu di IP address-nya 192.168.10.11 sesuai, untuk MAC-nya sesuai, dan untuk di default gateway-nya sesuai. Ini sebagai contoh saja, karena untuk di perangkat lain juga sesuai. Maka di poin ke-6 ini kita sudah menyelesaikannya secara otomatis dikarenakan semua sudah sesuai dengan DHCP. Tidak perlu statik yang dimana kita menulis masing-masing seperti ini. Kita akan lanjut ke poin ke-7, yaitu mengkonfigurasi akses remote melalui telnet dan SSH. Melakukan verifikasi dengan ketentuan tabel 5 ini. Oke, pertama kita akan yang pertama yaitu kita akan mengkonfigurasi pada router ya. Kita akan ke router contohnya RTRSN. Lalu kita akan config T, lalu kita memasukkan username admin sesuai yang tabel, privilege, secret, passwordnya sesuai yang tabel. Oke, sudah. Lalu IP domain, voltage ac.id. Lalu kita akan crypto key generate RSA general case modulus. Oke, sudah. Lanjut kita dengan FTI 04. Lanjut login lokal IP SSH version 2. Oke, IP SSH timeout 60 dan IP SSH authentication rate risk 2. Lalu sudah exit, exit dan write memory. Oke, untuk di RTRSN sudah, lalu kita akan ke CSSN. Ini ya sama seperti tadi, ini sebagai contoh saja, dikarenakan
Di sini untuk di untuk di routernya itu admin, username-nya admin, password dan sebagainya. Dan di core atau assistant ini username-nya Polsten dan passwordnya sekian. Oke, itu sebenarnya sama saja. Kita hanya mengulangi seperti yang kita telah lakukan di FTP Assistant tadi ya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi alamat IP management di setiap device. Memiliki alamat IP di VLAN 99 sesuai tabel 5. Kita akan langsung saja kita tekan coba ke FTP Assistant. Kita akan config. Oke. Lalu INT VLAN 99. Oke. Lalu kita akan IP address 92 168 99 3 255 255 255. Oke, sudah. No shutdown. Oke, lalu kita akan ke session. Oh ya, kita akan sini karena kita masih cek session, kita sesuaikan tabel saja ya, dikarenakan di tabel tersebut hostname-nya itu core session. Kita langsung ganti saja hostname core session. Kita sesuaikan. Oh, oke, ulangi kita buka config ya. Config. Ulangi. Hostname core. Oke, sudah berganti jadi core session. Langsung ke VLAN 99. Lalu IP address 192 168 4 255 255 255 4. Lalu no shutdown. Oke, kita langsung saja memverifikasi akses remote. Exit. Wah, kita akan show IP SSH. Sudah terauthentication. Lanjut, kita sudah enable juga. So, kita show SSH. Oke, server connection running. Selanjutnya kita akan tes konektivitas dari PC ke device ya. Kita akan ke PC salah satu, dosen, coba. Kita akan ke command prompt. Lalu kita akan telnet 92 168 99 3. Karena kita dosen, tadi kita masuk, kita menyesuaikan dengan username yang ada di sini. Contohnya RGN. Username admin dan passwordnya yaitu Sigurd. Coba admin. Oh, dia langsung jadi akan ya. Kita mau keluar, tapi kembali kita akan exit. Dan ya sudah. Berarti sudah sesuai ya. Untuk di poin ke-7 yang mengkonfigurasi akses remote oleh telnet NASA melakukan verifikasi dengan ketentuan tabel 5 itu sudah selesai. Lanjutkan kita memverifikasi konektivitas PC VLAN ke setiap device dan router. Untuk caranya gimana? Ya, kita bisa lakukan salah satunya kita akan mencoba di dosen. Sini kita akan mengeping salah satu, ulangi. Kita akan ke command prompt. Kita akan ping. Kita akan coba satu saja sebagai contoh. Itu bisa dilakukan persis ke mengkonektivitas switch, distribution switch, router, dan server. Kita akan memberikan satu contoh di switch ya, supaya dia sudah berhasil tidak. Karena switch aksesnya itu dari 7 hingga 10, maka kita akan coba di 7 terlebih dahulu, yaitu menyambungkan ke SWR ke 1. Oke, untuk bentuk suksesnya yaitu dia mengirimkan 4 dan diterima 4, maka bentuknya akan seperti ini. Dan untuk loss-nya itu 0%. Oke, kita akan coba satu contoh terakhir. Coba ya, kita akan ke tes oke, kita akan coba ke SWCDK2, ke switch akses CDK2 itu untuk IP address-nya itu 10 ya. Jadi oke, kita akan coba ping 92 168 10. Oke, berhasil. Dan ya, dia jika seperti ini membesar berhasil ya. Oke, mengirim 4, diterima 4 dan loss-nya 0% loss. Terus seperti ini kita bisa memastikan untuk Taruna sukses atau tidak, dosen sukses atau tidak. Kita coba satu-satu. Lakukan seperti tadi, menyesuaikan IP address masing-masing. Jika sudah sukses semua, maka di
sudah sukses, diskusi sudah sukses, verifikasi sukses, verifikasi sukses, maka berarti verifikasi visibilan ke setiap sisi dan Twitter itu telah berhasil. Maka dari itu, mungkin sekian dari video yang telah saya bikin mengenai top, mengkonfigurasi topologi jaringan yang ada di Politeknik Siber dan Negara. Mungkin sekian dari penyampaian yang saya dapat berikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.